Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Swoto Cendekia Channel. Kali ini kita akan belajar cara mudah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Sebelum lanjut, silakan adik-adik tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Silakan bagikan, share ke teman-teman kalian agar banyak manfaat yang bisa didapatkan. Bila suka video ini, silakan tekan tombol like. Kalau nggak suka, tidak usah di dislike ya. Baik, adik-adik semuanya, kita akan belajar cara mudah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ya. Baik, kita langsung masuk pada soal yang pertama. Nah, ini adalah tipe bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya sama dengan 1 ya. Jadi kita ini belajar bentuk yang pertama ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu? Nah, kita harus tahu. Nah, kalian harus tahu ya, ini satu, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C ya. Jadi A kali C sama dengan ya, A kali C berapa ini? 12, sedangkan B nya adalah negatif 7. Nah, adik semuanya, kalian harus cari faktornya dari 12 ya. Baik, kita tulis faktor dari 12 ya. 12. Nah, karena ini positif ya, plus, ini plus ya, maka kita cari jumlahnya 7 ya, cari jumlahnya 7. Nah, jadi cari dua bilangan yang dikalikan 12 jumlahnya 7. Berarti 4 dan 3 ya. 4 dan 3. Nah, karena nilainya ini adalah negatif 7, maka supaya jumlahnya adalah negatif 7, maka ini saya kasih ya, negatif 4 dan negatif 3. Sehingga kalau dijumlahkan, negatif 4 ditambah negatif 3 adalah negatif 7, dan hasil kalinya adalah 12. Sudah betul ya? Nah, langkah berikutnya adalah kita kalikan semuanya ini dengan min 1 ya. Ini adalah ini harus ya, kita kalikan min 1 sehingga hasilnya adalah negatif 4 dikalikan min 1 adalah 4, kemudian negatif 3 dikalikan min 1 adalah 3. Nah, inilah jadi X1 ketemunya 4 dan X2 ketemunya adalah 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 3. Gampang ya? Baik, itu bentuk yang pertama. Baik, kita langsung pada bentuk yang kedua. Nah, sekali lagi kita harus tahu ini A, ini B, ini adalah C ya. Nah, kita cari A kali C ya. A kali C berapa? Ya, 2 kali 18 berapa? 36 ya. Kemudian ya, B-nya berapa? B-nya adalah ya 15. B-nya 15. Nah, sekarang kita cari faktor dari berapa nih? 36 ya, faktor dari 36. Nah, faktor dari 36. Nah, karena ini positif, maka cari jumlahnya ya. Cari apa? Cari jumlahnya 15 ya. Lagi kita cari faktornya. Jadi cari dua bilangan, kalau dikalikan 36 jumlahnya 15. Ada nggak? Dua bilangan kalau dikalikan ketemunya 36 yang jumlahnya 15. Oh, ada, yaitu 12 dan 3 ya. 12 dan 3 dijumlahkan 15 dan hasilnya 36. Nah,
Langkah berikutnya adalah kita kalikan dengan negatif min 1 ya. Sehingga menjadi berapa? Menjadi ya ini menjadi berapa? Menjadi min 12, ini menjadi negatif 3. Perhatikan ya. Karena A-nya ini 2, karena A2, maka semua dibagi 2. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 2. Nah, ketemu ya. X1 nya adalah min 12 dibagi 2 adalah negatif 6. Kemudian X2 nya adalah berapa? Negatif 3/2. Nah, sehingga ketemu ya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan negatif 3/2 gitu ya. Bisa dipahami? Oke, mudah sekali. Nah, kalau kalian tahu adik-adik, ini adalah bentuk apa? Bentuk A kuadrat, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya tidak boleh 1 ya. Jadi kita sudah belajar 2 ya. Yang pertama tadi adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya 1. Yang soal nomor 2 ini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya tidak boleh 1. Baik, kita lanjutkan pada soal yang berikutnya ya. Baik, saya masih perdalam soal-soal yang bentuk AX kuadrat ya. Sekali lagi, ini juga masih bentuk apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya tidak boleh 1 ya. Ini sengaja saya perbanyak tipe soal ini karena biasanya soal seperti ini agak sulit ya. Baik, sekali lagi kita tentu tahu ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Sehingga A kali C adalah A kali C berapa? 6 ya. 6 kali 15 berapa? Ya 90 ya. 90. Sedangkan B-nya berapa? B-nya adalah negatif 19. Nah, kita mencari ya faktor dari 90 ya, kita tulis ya. 90 kita tulis ya. Nah, karena ini adalah positif ya, karena ini model positif, maka kita cari apa? Jumlahnya 19 ya. Karena ini adalah positif, maka kita cari apa? Jumlahnya berapa? 19. Dua bilangan jika dikali 90 jumlahnya 19. Berapa itu bilangannya? Oh ya ada, itu 9 dan 10 ya. Oke, sekarang lihat lagi nih. B ini kan jumlah dua bilangan ya. Nah, ini nilainya kan negatif 19. Nah, supaya negatif 19, maka ini adalah negatif 9 dan ini negatif 10 ya, agar jumlahnya min 19. Nah, kalian tolong perhatikan, min 9 kali min 10 90, betul ya? Baik, seperti biasanya kita kalikan dengan min 1. Menjadi berapa? 9, ini 10. Nah, kalian perhatikan bahwa A-nya ini adalah 6 ya, A-nya 6, maka semua saya bagi 6. Saya bagi 6. Nah, maka X1 adalah 9/6 atau berapa? Kita bagi 3. 9 dibagi 3 6 dibagi 3 2 gitu ya. Oke, sekarang nah yang berikutnya adalah apa? Yang ini. Yang kedua adalah 10 dibagi 6 ya. 10 dibagi 6 kita bagi 2 jadi 5/3 ya. Oh, kalau begitu berapa himpunan penyelesaiannya? Oh, yaitu berapa? 3/2 dan 5/3 ya. Mudah sekali ya. Silakan kalau masih belum paham tidak ulangi lagi, atau di stop, di pause, diulangi lagi ya. Bagi yang sudah, silakan kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Sekali lagi ini juga adalah bentuk apa? Ada di semuanya? Ya, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan A-nya tidak boleh 1 ya. Sengaja saya perbanyak soal seperti ini
karena biasanya banyak kesulitan di soal-soal seperti ini ya. Sekali lagi kita cari A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Oke. Nah, kita kalikan A kali C ya. A kali C berapa? 6 kali negatif 15 berarti berapa? Ya, negatif 90. Lalu B-nya berapa? B-nya adalah 13. Oke ya. Baik, nanti semuanya kita cari faktor dari 90 ini ya. Faktor berapa? 90. Kita tulis di sini ya. Ya, apa nih tulis? Perhatikan, kita fokus di angka 90-nya ini. Nah, karena ini negatif, maka kita cari apa? Selisihnya. Selisihnya adalah 13. Cari dua bilangan yang selisihnya 13 ya, dan hasil kalinya adalah 90. Berapa itu? Oh, coba. Oh, ada 18 kali 5. Sekali lagi ya. 18 dikurangi 5, 13 ya. Betul ya? Iya. Jadi, nah, perhatikan ada semuanya. Ya, ini adalah 18 kali 5 ya, 90 ya. Jadi dua bilangan kalau kalikan ketemunya adalah 90 ya kan. Kalau di selisihnya adalah 13. Nah, supaya terjadi selisih 13 diapakan nih? Oh, karena ini positif, maka yang besar positif, berarti negatifnya di 5. Berarti sekali lagi ininya adalah 18 ya. Nah, kalau kita cek ya, dari 18 dikalikan negatif 5 berapa? Negatif 90 ya. Selisihnya udah betul ya, 13. Baik. Seperti biasanya kita kalikan dengan min 1 negatif 1 ya. Maka menjadi berapa? 18 negatif 12 dan 5 ya. Nah, lihat ini. A-nya berapa? A-nya 6. Oh, kalau begitu ini saya bagi 6 ya. Saya bagi 6. Ini saya bagi 6. Oke. Oh, kalau begitu akar yang satunya berapa? Negatif 18 dibagi 6 berapa? Negatif 3 ya. Sedangkan X2-nya adalah 5/6. Oh, kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 5/6. Mudah sekali ya. Baik, ada semuanya. Silakan kalau belum paham diulangi lagi. Kalau sudah, mari kita lanjutkan pada soal yang berikutnya, yang kelima. Nah, adik-adik semuanya, kita masuk soal yang kelima. Ini adalah bentuk apa nih? Ya, bentuknya adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0 ya. Ini yang 0 apa? C-nya ya. C-nya 0 nih. Nah, 0 ya. Nah, berarti ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yang C-nya 0 ya. Ya. Seperti ini bagaimana? Nah, seperti ini kita faktorkan. Ada 6x kuadrat 15x. Jadi 6 adalah koefisien dari x kuadrat, 15 adalah koefisien dari x. Kita faktorkan berapa ya? Oke, 6x berarti ini 3 ya, 3 kali 2 ya, kali 2 kali x ya. Kali x ya. Kali x ya. Nah, sedangkan yang ini ya 3 kali E kali 5 ya. Gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini yang ini adalah berapa? 3x ya, dengan kali x ya. Sedangkan yang ini adalah 3x kali 5. Nah, semuanya mengandung 3x ya. Ada 3x-nya, maka 3x-nya bisa kita keluarkan. Jadi apa? 3x. Oke. Nah, 6x kuadrat saya bagi 3x, masih x ya. Oke, masih x ya, masih x.
masih X ya, kurangi ya. Ini 3X kali 5 sudah ada 3X, maka masih 5 ya, sama dengan 0. Oke. Nah, adik-adik, kalau ada dua perkalian ya, A kali B sama dengan 0, maka ada dua jawaban ya. A-nya yang sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nah, berarti ini apa? 3X sama dengan 0 atau X min 5, X negatif 5, X min 5 sama dengan 0. Nah, 3 kali X sama dengan 0, X-nya berapa? Ya pasti X-nya adalah 0. Ya, ini 1 0. Ini X-nya min 5-nya ya, negatif 5-nya digeser ke kanan ya, menjadi plus 5. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Gitu ya. Baik, ada di semuanya. Kalau masih belum paham silakan diulang lagi, Nah, kita yang sudah paham bisa lanjut pada soal yang berikutnya. Nah, baik, ada semuanya. Nah, kalau kita lihat soal ini adalah tipe soal apa? Ya, AX kuadrat. Ya, ini plus C ya. Plus C sama dengan 0. Jadi berarti apa yang enggak ada? B-nya ya. Nah, B-nya ini 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, maka kita rubah menjadi bentuk apa? Kuadrat ya. Jadi ini adalah E kuadrat yang 25-nya kita jadikan bentuk ini 5 kuadrat ya. Nah, ini sesungguhnya bentuknya adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat ya. Oke. Atau A kuadrat, ini juga bisa ya, C kuadrat. Nah, dulu masih ingat ya, kalau ada A kuadrat min C kuadrat itu apa? Diuraikan menjadi faktor perkalian menjadi apa? A plus C kali A min C gitu ya. Nah, perhatikan, berarti ini menjadi apa? A kuadrat min C kuadrat gitu ya. Ya, menjadi apa? A ya, menjadi apa? Menjadi A plus C kali A min C sama dengan 0. Nah, kalau ada dua perkalian tadi ya, kalau ada dua perkalian A kali B sama dengan 0, maka X plus 5 sama dengan 0 atau X negatif 5 min 5 sama dengan 0. Maka ini X-nya adalah negatif 5 atau X-nya adalah 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 5. Begitu ya. Baik, bisa dipahami ya. Baik, kalau belum paham silakan diulang lagi. Baik, bagi yang sudah paham, mari kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya bentuknya adalah bentuk seperti tadi ya, yaitu bentuk apa? A kuadrat min C kuadrat ya, sama dengan 0. Diapakan? Ya, dibentuk A plus C dikalikan A min C sama 0. Nah, tetapi sebelum kita arahkan ke bentuk ini, ciri-cirinya apa? Kalau ada bentuk kuadrat diikuti dengan tanda apa? Pengurangan ya, atau selisih ya, maka biasanya mengarah ke bentuk ini ya. Tetapi 8 dan 50 itu bukan bilangan yang bisa diakar, tetapi harus difaktorkan dulu. Oke, faktor 8 dan 50 berapa? Oke ya, ini adalah 2 dikalikan 4X kuadrat dikurangi 50-nya kita bikin 2 kali 25 itu ya. Nah, ini ada angka 2 dan angka 2, maka dapat difaktorkan. Jadi 2 4X kuadrat ya dikurangi atau 25 sama dengan 0.
Nah, yang duanya ini karena nggak ada variabelnya maka tidak usah dianggap ya. Kita fokus di sini. Ini berapa? 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, perhatikan ini belum menjadi sebuah A ya. A baru satu menjadi A, maka dirubah menjadi A. Yaitu apa? 2x kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah menjadi A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min C kuadrat. Sehingga menjadi apa? Ya, 2A plus C, ya kan? Dikalikan apa? A min C sama dengan 0. 2x plus 5 sama 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5, x nya adalah min 5 per 2 ya, negatif 5 per 2, atau ini 2x sama dengan 5, maka x nya adalah ya 5 per 2. Dengan demikian maka himpunan penyelesaiannya adalah ya negatif 5 per 2 dan 5 per 2. Baik, anak semuanya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih kalian sudah subscribe dan membunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.